Foto. Yang kamu tuh enak. Aku melu sisan ben ketok foto. Nah, dulu penting foto itu untuk mendidik kampus, kementerian, departemen kesehatan. Departemen kesehatan itu kemarin angklung. Jadi artistiknya belum studi. Kampus UGM, UI juga COVID, juga pentas, tapi belum artistik di saat pidato. Di sini itu di desa itu tadi pidato pertama spontanitas, itu tidak ada rapat, jadi tidak dikasih amplop itu Rahmayani itu tokoh yang keliling Australia, Tibet, Amerika, Australia, dia ngaku ya mau kembali ke desa. Itu artinya apa? Artinya problem Nanyang University, Melbourne, Stanford, Harvard, itu mereka stresnya sama, hidup di apartemen. Untung saya desa tapi saksi para ilmuwan di kampus-kampus urban itu Tokyo University itu sakit semua ngajar mahasiswa. Ini ada 2 mahasiswa, ayo ngaku enggak dosenmu gugup enggak waktu ngajar, ayo, tapi aja ngomong kecuali dosenmu nonton ini. Jadi ini sudah waktunya TK, guru SMP, ibu-ibu yang daring, pembantu rumah tangganya Nadiem Makarim, bahkan Faik, teman saya yang dirjen, temennya Yani itu, namanya Hilman Farid. Ini nggak ada orang yang tidak memulai kebudayaan dari kelas 0. Hati-hati loh, ini pidato ini melebihi Muldoko, SBY maupun Jokowi loh. Karena ini pelajarannya nggak ada, ini langsung dari dewa, dari Kaisar Gunung. Nggak ada, kalian buka YouTube, Deddy Corbuzier malah catur. Ahmad Dhani, Fadlison, Rocky Gerung, apa itu? Gerung? Siapa ini? Pokokmen. Itu semuanya kelas 0 kalau mau jujur. Jangan main-main loh. Nggak ada pidato dikawal oleh dokter-dokter desa begini. Ada begini. Ini hari ini pentas anak remaja semua ini. Dodok pakai tok. Dok midon dok. Foto ini ayu jajar aku we. Wis lincah we. Iki desa kontemporer. Bukan tradisi kaya omongannya pejabatnya loh. Tradisi sing melu wong kutha diatur dibina. Kowe sudah waktunya membina pembina kota. Sudah waktunya membina Kementerian Pariwisata. Jadi ini pidato hari ini saya tujukan pada Muldoko, pada Andrea, Sandiaga Uno. Sandiaga Uno, kepada Hilmar Mendikbudi Nadiem Makarim. Kalian tuh di Stanford, kalian tuh di Tokyo Daigaku, kalian tuh di Nanyang, tapi perlu kampus baru, namanya pergi ke desa. Supaya kalian kalau memberi nasihat COVID itu bukan memberi nasihat orang-orang yang tinggal di apartemen. Jadi kerumunan kota Semarang, Surabaya, Paris, Berlin itu beda dengan kerumunan desa di Wonosobo, di Lumajang, di Purwokerto. Kalian semua itu, wahai para pejabat yang saya cintai, saya tidak perlu menyebut partainya, karena saya tidak percaya semua partai. Yang saya percaya itu goblok sama pinter, itu saja. Partainya apa saja, kalau koplo ya koplo. Kalau nggak percaya tanya Gusti Allah. Yang itu apa partainya? Gusti Allah kok tahu partai? Orang ngerti ya. Kayak ideologinya apa? Orang usah gitu, malaikat bilang itu. Yang saya catat itu kelakuannya, akhlak. Amin. Bismillah. Amin ya Allah. Ini ada 2 mahasiswa isi. Itu ada UNY, itu ada mahasiswa UNES, itu ada mahasiswa UI. Anaknya Ramayani dari UI, antropologi atau apa. Ini semua sudah kuliah di desa maksudnya, dengan bebek dan sebagainya. Hari ini
Saya harapkan didengarkan oleh Danny Butt di Victoria College of the Arts. Saya harapkan didengar di Victoria University New Zealand. Sudah saya kasih kode untuk ngintip. Kalau Magelang, Kota Magelang sama Kabupaten, saya ngundang orang yang aktif, ada Milo, ada Nabi. Tapi pejabatnya nggak saya undang karena dia belum belajar sekian tahun. Tak Pidani dari Dikbud pariwisata belum belajar, masih kantor sama Indonesia baru itu bagus. Tapi nasionalisme kami itu tidak hanya nyanyi Indonesia Raya. Nasionalisme kami adalah mempelajari ini lewat kadal, ini bunglon, ini biawak dan sebagainya. Itu nasionalisme yang sangat tanah dan air. Beda dengan slogan, beda dengan ideologi pembinaan Pancasila oleh Yudi Latif. Itu Pancasila di istana. Pancasila itu manjing ing kahanan. Cai kiki so Pancasila. Saya jajar sama Dodo. Pancasila enggak? Ini di Jawa Tengah. Seluruh pejabat Jawa Tengah tidak tahu bahwa dia adalah keluarga dalang. Mbah Buyutmu dalang, bapakmu dalang, Pak Kuat dalang, Pak Jumbo dalang, buletmu Mbak Tutik sinden, adik Mbak Tutik Titik sinden, mantunya Pak Gunawan sinden, Gunawan anaknya Pak Dalang Tarno dalang, Pak Kimpul sebelah rumah. Apa tahu? Hai, wahai Fakultas Ilmu Budaya, ada sebuah keluarga dalangnya sakmono akeh. Ngerti fakultas ini? Isone pidato melestarikan internasional episode supaya kita dikenal asing. Setiap hari saya mau coba grup dari jenderal, dari angkatan udara, angkatan darat, dari antropolog, profesor, guru besar lewat WA grup saya. Tapi tidak paham bahwa di desa Gunung dulu sebelum ada Indonesia Raya ada Mbah Edia wedok bisa gender ya, gender loh, gender itu halus loh tangannya, itu maestronya segala alat musik, itu gender, mbahnya dia perempuan. Bayangkan itu. Belum lagi nanti, ini baru ngomong kebudayaan, belum lagi sejarah kita yang terhormat Bapak Hilmar Farid, yang terhormat Bapak Ganjar, nontonnya 3 hari lagi atau nanti malam jam 1. Tolong pidato saya didengarkan karena ini bukan pejabat. Saya tidak mewakili PDI, P3, PKB, FPI, Gereja Kristen Jawa, Romo Banar Yesus. Enggak, ini pidato langsung dari langit dulu. Cukup, enggak ada siap-siapnya, keluar dari mulut saya. Apa yang boleh? Orang usah, karena dari langit. Apa paham semuanya ini gitu? Soal COVID, soal kerumunan, soal kebudayaan, soal fakultas. Kok masih ada universitas? Ketika sudah ada multi-universitas, multiversitas, artinya HP ini nggak bisa sombong hanya di kampus biru, nggak bisa sombong hanya Undip di Semarang. Ini dari Maroko pindah Spanyol, Spain, pindah Algeria, pindah Sensation, pindah nelayan yang mencari mutiara sambil nyanyi di laut, pindah lagi teman Papua sekarang, pindah lagi. Kondisi hari ini bisa kita potret. Transmigran Jawa pindah karena sebelahnya sekian hektar menjadi kolam bekas batu bara. Nanti sore saya bisa ngintip badak Sumatera di Lampung. Siang nanti kalau tidur siang saya bisa ngintip badak di ujung kolong. Bahkan bukan hanya itu, badak badak ini penting dikeluarkan karena ini biologis dan keilmuan, ilmu sains, dan ini bukan vulgar saudara-saudara. Manuknya badak di Lampung itu cabang 3. Apa tahu? Kalau kalian artistik, kartunis, Disney Production, awas dulu, ini pidato di atas rata-rata. Sekali ini saya sombong.
Karena kalian kemaki semua menyandar guru besar, profesor, tapi kalian gugup dengan background hijau. Iya ora? Ngaku ora? Iya ora? Dosen-dosenmu kan ora peduli kuliah Stanford kan? Iya enggak? Kamu kan sambil kencing kok, kurma ke kuliah tinggal makan. Ini. Jadi kritik saya ini kritik kebudayaan. Bukan memihak satu partai pun. Bukan memihak ideologi tertentu. Memihak kamu manjing kahanan realitas yang ada di alam, di zaman, dan di insan. Kowe ketemu menungso tenan ora to, apa mung target grup. Kamu bisa ngitung duit ekonomi tenan apa mung angka-angka matematika, ekonomi pembangunan UI UGM. Bagaimana ngitung kuantifikasi ekonomi? Apa kamu hanya ngitung ini microfinance, perbankan saja, sementara bank-bank di balik bank itu investasi berapa persen? 40%, 50% dari asing semua. Cerita yang paling logis adalah beras Delanggu ke Jakarta, beras Klaten ke Surabaya, beras Magelang ke Bandung. Tidak ada cerita kok beras kok dari Jakarta ke Magelang, beras kok dari Jakarta ibu kota apartemen klaster perumahan, dari Jakarta kok berasnya ke Purwokerto. Ada apa ini? Ini petani semua loh, saya sudah 30 tahun. Ini beras Penompen, apa beras Luang Prabang, atau beras Vietnam. Sementara di dunia nggak internasional ini dari Tuhan. Jawa itu mendunia karena beras. Kok berasnya diangkut truk dari sana? Ada apa ini? Untung ada ini. Sekarang Lombok naik, oke bagus. 80, 90, 120 ribu. Tapi ada yang kena orang satu malam langsung hilang. Ada ya, satu hari tak semprot kayak gini, besok kering, bisa. Ada yang pelan-pelan 3 hari ya. Ini ngalami semua ini. Bukan berita, bukan googling, bukan apa kayak media online loh, kayak main copot sini copot sana loh. Ini ngalami. Inilah cucu moyang dari apa yang terjadi di Borobudur. Tanpa ini tidak bisa. Borobudur tidak dibangun oleh kecamatan Borobudur dan Magelang. Dia pasti otaknya dari Muara Takus, otaknya pasti dari Kamboja ke sini Jalea Warman. Wong dulu itu pinter, jadi tidak membela Magelang seperti Freddy itu sama Pak siapa itu? Manajer Atria. Atria itu harus diisi dari Mula Warman, harus diisi dari Makassar Sandiaga Uno. Jadi ini kalau mau maju nggak bisa KTP Kota Magelang atau kabupaten dipisahkan. Ya Kabupaten Magelang aja nggak ada. Kalau pidato pejabat, wah Kabupaten Magelang nggak maju karena nggak ada Dewan Kesenian. Justru Magelang ini maju pergoreng Dewan Kesenian Magelang. Nah kon pidato ini opo? Jadi tolong ini ada tamu-tamu itu ada Dewan Kesenian Kota Magelang yang sudah akrab dengan wali kota baru namanya Asis. Tolong kembangkan diri tapi sambil tidak usah emeritus harus konfrontasi, tapi wajib hukumnya wali kota Anda kalian didik. Tidak hanya mendengarkan. Kalau hanya mendengarkan nanti nyuwun sewu main gerbek-geduk ya. Tapi kan gerbek-geduk yang ada terjemahannya Nepal dan sebagainya, Kasapa, sejarah Portugis, Mawa Singkong dan sebagainya, itu geduknya kan luar biasa. Tapi nek geduk ini disunggi karena mubeng-mubeng pecinan, ya geduk lindri ya. Tapi kalau geduk itu Kasapa abad 14 sampai Portugis di bawah Belanda, itu menjadi vegetasi, menjadi ilmu yang baru. Tapi intinya saya maaf Pak Panjang ya Nabila karena nggak direncanakan, saya juga tidak ikut rapat. Terima kasih yang pertama dari jarak jauh Mas Eros Jarot, karena dia gasik untuk nonton di sana. Dan Mas Eros, I love you betul. Kamu sponsori acara ini
dengan transfer 500.000. Tepuk tangan. Tapi Mas Eros, silakan kalau ketemu Megawati, ketemu teman-teman Detikcom, katakanlah 500.000 dengan roh, dengan modal tanah, dengan intimasi, dengan cinta, lahirlah kebudayaan. Ini 500.000 Mas Eros dengan tulus melebihi 5M acara setahun kemudian. Itu seperti yang dilakukan Nabi saya, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak ada Google Map, tidak ada rapat, tidak ada proposal, tidak ada urusan Menteri Pariwisata, tidak ada urusan transmigrasi, tidak ada BUMN, tidak ada Menteri Pendidikan. Itu sudah inherent, sudah berkelindan sebagai kesatuan manusia, alam, dan zaman. Di Indonesia tidak ada poster sebuah acara sederhana dengan, betul, acara disusun ini dengan bahasa Cina, betul, posternya, betul nggak? Betul nggak yang keras? Ya, betul. Dengan bahasa Jepang, Ya. dengan bahasa Spanyol, Ya. dengan bahasa Jerman, Ya. dengan bahasa Pepaan ya, bahasa Lampung, bahasa Papua ya. Artinya sejak 11 tahun yang lalu kita itu sudah streaming pentas di sini jam 12 malam sampai jam 5 pagi. Sebelum Anda pegang yang namanya YouTube, namanya Google Meet, sebelum Anda pegang yang namanya WhatsApp, House Club, iPhone yang terbaru. Sini sudah jam 12 malam, ditonton di Bermuda Amerika jam 12 siang. Tentu alat masih sederhana, tapi otaknya waktu itu sudah tidak sederhana. Otaknya toh, tapi HP-nya dulu masih sederhana. Tapi otak itu terbang. Jadi tolonglah Jokowi di samping politik, tolonglah Pak Prabowo, Jaya Suprana, ini dikata kirim semua kepada Pak Suarsono, Rektor UI, Pak Najib Aska, Dekan Sospol, siapa lagi mau saya sebut? Masih ada 100 pejabat. Pak Capri Hakim, bekas Freeport, direktur itu, teman-teman saya semua. Siapa lagi? Siapa? Pak Krisnanda itu murid saya, itu Freddy dulu SMA sih, kalau saya ini jenderal. Pak Krisnanda itu lalu lintas juga belajar di desa, Pak. Betul itu, lalu lintas. Polisinya harus pakai kostum sureng dan sebagainya. Siapa lagi ya teman-teman saya? Yang terakhir saya ingin menjelaskan kenapa saya tertarik mementaskan Warok dan Suminten Edan. Majalah Tempo, Seno, halo Seno, WA saya. Wah, aku pengen belajar kenapa ya di desa-desa itu kok pada hafal Suminten. Ini nggak usah pentas 3 tahun pun, orang desa tonggo-tonggone Singgit, tonggone Yudi, wah Suminten ini nggak nih. Wah, Warok Sromonggolo ini, Warok Ki Ageng ini mengker itu apa? Ada apa? Dan pusatnya kenapa di Ponorogo? Saya kira ini saya tidak akan memperpanjang, tapi para antropolog kontemporer, para sosiolog kontemporer, para ahli sejarah kontemporer mungkin bisa merekam, mengulang penelitian baru tentang Ponorogo. Karena kemarin sejarah Ponorogo agak bias. Bias itu maksudnya seolah-olah ini PKI, saya sebutkan loh, PKI yang samar-samar, nasionalis yang samar-samar, Islam yang samar-samar. Padahal yang kita butuhkan adalah transparansi keilmuan, bukan hasut menghasut, benci-benci, orang paham semua. Warok jadi warui, kenapa?
Bahkan sejarah Magelang pun perlu dikupas. Ojo percaya dokter dulu yang usul sama wali kota dulu itu kan dokter lama. Tak googling ya orang yang jadinya karena memang prestasinya nggak ada yang mengusulkan kelahiran Magelang itu. Mohon maaf ya, ini agak di atas rata-rata, jadi wali kota mungkin habis ngomong itu nggak paham. Waro adalah catatan tentang sejarah bangsa, sejarah nasional dari orang kecil. Karena sejarah kita yang mengapalkan Ayani, Diponegoro, Soeharto, D.N. Aidit, siapa itu Sahrir, Bung Karno, Hatta, Megawati, Ganjar Pranowo, Ngarso Dalem 9 dan sebagainya. Kita belum pernah mencatat bahwa sejarah itu dari Dodo ini. Karena ini juga produk dari bangsa Indonesia. Dengan menampilkan sejarah, halaman sejarah budaya Indonesia, Dodo itu menjelaskan tanpa usah kritik, sudah kritik. Oh, jadi profesor fakultas ilmu budaya ini orang paham bahwa ada keluarga dalam. Ngerti ya? Bahwa kowe profesor dokter ini jangan sejarahmu ini main proyek-proyek Daud Yusuf, kayak Noto Susanto, sekolah Jerman, sekolah Prancis, sekolah ini, sekolah Beirut, sekolah Inggris, matamu sesuai. Tapi sejarah tersembunyi, nama-nama tidak terkenal. Dodo. Siapa yang nanti di seluruh Indonesia ada keluarga dalam tadi? Silakan nanti sore buktikan. Jangan Google juga goblok, itu diatur di Amerika. Itu mengkakean informasi, tapi belum tentu ketajaman informasinya kuat. Dodo. Ini belum lagi. Rasman enggak ketahuan. Nabila dan sebagainya. Waro adalah sejarah rakyat. Belum lagi di Aceh, belum lagi di Tangkuban Perahu, belum lagi di Purworejo, belum lagi di Klaten, belum lagi Mbak ini di depan saya ada Mbak Novi, belum ada antara Merapi, Merbabu. Bayangkan sejarah dari sini, Jawa Dripa, lari ke sana, diarah ke Ponorogo, Madiun, Kediri, Garut, Pacitan, Tulungagung, itu tempatnya Waro. Dan itulah perjalanan cendekiawan Jawa Dripa itu ke sana. Lari di Singosari, Majapahit, sampai Majapahit ada Sriwijaya, ada Kertabumi, ada Gayatri, ada yang menundukkan Majapahit dan pindah di Daha. Artinya sekitar lagi Ponorogo. Ponorogo bermain dengan Demak. Tapi siapa yang melahirkan manusia Waro yang senang puasa, senang jago silat? Sapa iki ana sapa iki Agus ini ya pesantren. Tapi pesantrennya ngajinya ditambah silat, ditambah puasa kejawen. Kowe lahirnya di Agus ini gitu. Kowe ya. Kowe lahirnya Kemis Wage. Kemis itu kira ya. 4 Wage itu ya. Nah, saya cuma kelima 8 sama 6 14. Kenapa saya itu bisa gitu? Karena ini juga alamiah, ini keilmuan hitung-hitungannya. Pranoto Mongso dan sebagainya. Kowe tulung silat, harus campur nari Waro, sidik jaga orang anggota buah. Yo tapi ini pertunjukan apa? Ini avant-garde. Ini post modernisme kontemporary, antropological kontemporary. Perannya dengan sekolah ini. Anda ini gak bisa urusi. Tidak meluah. Saya kira dari saya yang terakhir, kenapa ini pesan saya para pejabat semua parpol, semua kementerian, belajarlah sejarah dari orang bawah.
itu bukan ideologi kiri opo. Sekarang yang namanya komunis itu komunis kapitalis komunis, yang satu kapitalis liberal, nggak ada. Omongan 100 tahun ini mentah itu arti komunis kapitalis. Yang ada manusia, zaman dan alam. Itu yang kita bilang. Partainya apa? Oraineng. Partainya dino iki ning wong sak meniki nggo mikrofon tapi dirungokne di mana-mana. Ora butuh masa keliling nang jalan Tamrin. Asu. Aslinya jadi ketok nih. Aku penyayang. Romo. Itu modal saya. Saya kira dari saya itu tolong Mas Nabi, Mas Bulu, tetangga-tetangga itu kayak seniman bagus-bagus. Cuman nggak bisa kata asing, nggak bisa zoom, nggak bisa kuncoro ningrat, nggak bisa istilah-istilah fakultas budaya, tapi dia budayawan dalam aksi dan roh. Selama ini kebudayaan masih kuncoro ningrat adalah, seni adalah, tradisi adalah, kuning omongan nang kampus nang kotak lewat meringat karo nyanyi Indonesia Raya, Indonesia, tapi tidaknya di lapangan nol dari Aceh sampai Papua. Saksi dari Magelang di studi Bunut, kalian itu kebudayaannya nol. Tolong ucapkan terakhir, saya bilang Indonesia kebudayaannya harus kembali nol ya. Kamu hanya teriak nol gitu ya. 1, 2, 3 nol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.